Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustajab MPDI selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman kelas MBS 1E yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di perkuliahan secara online pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, saya Nulatomo Al-Ahmad sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pada siang hari ini. Di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudari Elelina Sari, dua Saudara Muhammad Aqsol Ilham, dan yang ketiga dengan saya sendiri Nulatomo Al-Ahmad. Selanjutnya mari kita awali presentasi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi presentasi pada siang hari ini adalah membaca dan analisis wacana pokok. Materi pertama adalah pengertian membaca, pengertian wacana, dan jenis-jenis wacana. Materi tersebut akan dibacakan oleh Saudari Elelina Sari. Kepada Saudari Elelina Sari, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian membaca. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa, sebagaimana dikemukakan oleh Cahyani dan Khadijah, bahwa keterampilan berbahasa ada 4 aspek, yaitu keterampilan berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Membaca itu sangat penting, guna menambah wawasan atau pengetahuan bagi pembacanya. Selain itu, membaca pun merupakan kegiatan sosial atau bentuk interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Berdasarkan pengertian membaca yang telah dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa membaca itu merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan oleh kita selaku manusia, karena manusia hidup tidak seorang diri. Sedikitnya dari kegiatan membaca, kita bisa mendapatkan kosakata baru atau menambah wawasan lebih luasnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penulis. Wacana berasal dari bahasa Inggris. Discourse merupakan tulisan atau ucapan yang merupakan wujud penyampaian pikiran secara formal dan teratur. Dalam realisasinya, wacana diwujudkan dalam bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, seri ensiklopedi, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Wacana yang diwujudkan dalam bentuk karangan atau karangan yang dituliskan akan ditandai oleh satu judul karangan. Jika karangan itu dilisankan, maka wacana tersebut akan ditandai oleh adanya permulaan salam pembuka dan adanya penyelesaian dengan salam penutup. Berdasarkan bentuk atau jenisnya, wacana dibedakan menjadi 4. Yang pertama, wacana narasi. Yang kedua, wacana deskripsi. Yang ketiga, wacana eksposisi. Dan yang keempat, wacana argumentasi. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian dari wacana narasi, wacana eksposisi, wacana deskripsi, dan wacana argumentasi. Pertama, wacana narasi. Narasi adalah cerita yang didasarkan pada urut-urutan suatu kejadian atau peristiwa.
Narasi dapat berbentuk narasi ekspositoris dan narasi imajinatif. Unsur-unsur penting dalam sebuah narasi adalah kejadian, tokoh, konflik, alur, serta latar yang terdiri atas latar waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya, wacana deskripsi. Deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisannya. Dilihat dari sifat objeknya, deskripsi dibedakan atas dua macam, yaitu deskripsi imajinatif atau impresionis dan deskripsi faktual atau ekspositoris. Selanjutnya yaitu wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah karangan yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci atau memaparkan sesuatu yang tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembaca. Karangan eksposisi biasanya digunakan pada karya-karya ilmiah seperti artikel ilmiah, makalah-makalah untuk seminar, simposium, atau penataran. Tahapan menulis karangan eksposisi yaitu menentukan objek pengamatan, menentukan tujuan dan pola penyajian eksposisi, mengumpulkan data atau bahan, menyusun kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka menjadi karangan. Pengembangan kerangka karangan berbentuk eksposisi dapat berpola penyajian urutan topik yang ada dan urutan klimaks atau anti klimaks. Berikutnya yaitu wacana argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan-pernyataan yang logis. Tujuan karangan argumentasi adalah berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat pengarang. Tahapan menulis karangan argumentasi yaitu menentukan tema atau topik permasalahan, merumuskan tujuan penulisan, mengumpulkan data atau bahan berupa bukti-bukti, fakta, atau pernyataan yang mendukung, menyusun kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka menjadi karangan. Pengembangan kerangka karangan argumentasi dapat berpola sebab-akibat, akibat-sebab, dan pola pemecahan masalah. Pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Maka dari itu, bentuk kalimatnya selalu umum, sebab setelah atau sebelum ide pokok dalam kalimat utama, terdapat penjelas yang disebut kalimat penjelas. Guna menentukan ide pokok suatu paragraf, kamu perlu memahami dulu di mana saja letak ide pokok tersebut. Pembahasan berikutnya adalah cara menentukan ide pokok dalam membaca dan menganalisis wacana. Yang pertama, menentukan kalimat utama. Sebagaimana telah pada pembahasan kalimat utama, ciri yang paling menonjol adalah bersifat umum. Lepaskan kalimat penjelas dan fokus pada kalimat utama. Itulah ide pokok paragraf yang sedang kamu baca. Kedua, fokus membaca. Cara kedua adalah langsung membaca satu tulisan penuh dengan fokus yang tidak pecah. Atau lebih mudahnya, sebagai latihan, kamu bisa membaca satu paragraf dengan seksama dan fokus penuh. Dan yang terakhir adalah kesimpulan paragraf. Kamu bisa menulis beberapa hal penting, misalnya dalam buku ilmiah yang sedang kamu baca. Satu paragrafnya gendut-gendut. Nah, pada paragraf yang gendut itu, kemungkinan besar memiliki lebih dari satu ide pokok. Catatlah poin umum yang kamu temui. Dari presentasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa berbicara itu merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan oleh kita selaku manusia, karena manusia hidup tidak seorang diri. Sedikitnya dari kegiatan membaca kita bisa mendapatkan kosakata baru atau menambah wawasan lebih luasnya. Sedangkan wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Jenis wacana meliputi wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, dan wacana argumentasi.
Cara menentukan ide pokok dalam membaca dan menganalisis wacana adalah dengan menentukan kalimat utama, fokus membaca, dan kesimpulan paragraf. Demikian pemaparan materi dari kelompok 7 tentang membaca dan analisis wacana ide pokok. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaan di Google Classroom pada kolom komentar yang sudah disediakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.